Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil Saputra dan saya akan membahas tentang topologi jaringan, dan saya akan membangun topologi jaringan sederhana yang mencakup LAN, WLAN, dan juga hybrid. Oke, yang pertama saya akan menambahkan PC. Kita akan menambahkan dua PC terlebih dahulu saja. Oke, dan kita config IP dari kita config IP dari komputer yang pertama, atau di sini tertulis PC 0 ya. Kita akan config menjadi 192.168.1.6. Sedikit saya menjelaskan di sini. 192.168 dan titik 1 ini adalah host network ID dari PC tersebut, dan juga 6 ini adalah host ID dari PC tersebut. Jadi host ID ini adalah identitas unik perangkat dalam jaringan untuk membedakan perangkat satu dengan perangkat yang lain. Oke. Setelah itu kita enter. Oke, maka subnet mask akan otomatis terisi ya, dan kita copy saja. Oke, setelah itu kita ganti nama PC 0 ini dengan nama IP yang sudah kita config dalam PC tersebut. Oke, setelah itu pada PC kedua kita config lagi, kita paste saja dari sini, namun kita harus mengganti host ID dari PC yang kedua atau PC 1 di situ, karena kita harus memiliki, setiap perangkat harus memiliki host ID yang unik. Contohnya, karena di PC pertama itu sudah memiliki host ID 6, maka kita harus memiliki host ID yang berbeda di perangkat yang lainnya. Di sini kita memakai host ID 7. Oke, setelah itu kita enter dan subnet mask akan otomatis terisi. Kita close kita copy terlebih dahulu dan kita close, lalu kita ganti nama dari PC 1 ini menjadi IP yang sudah kita config di dalam. Oke, setelah itu kita sudah memiliki dua perangkat atau dua PC. Untuk menghubungkan dua PC tersebut kita harus menggunakan kabel cross. Oke, dari hari pertama kita menggunakan flash ethernet, itu ibaratnya itu LAN, itu colokan dari kabel LAN. Oke, setelah terhubung maka di sini sudah hijau, yang artinya ini sudah terhubung satu sama lain. Setelah itu kita coba untuk ping PC ini dengan PC ini. Oke, tapi 192.168.1.7 apakah akan tersambung? Dan ternyata tersambung. Nah, di sini kita mendapatkan reply atau balasan dari IP kedua atau IP 1.7, dan kita ping dari IP 1.6, maka ini sudah berhasil ya. Nah, tapi ini baru dua perangkat jaringan, dua perangkat. Lalu bagaimana jika kita menggunakan 3 perangkat? Oke, kita hapus dulu kabelnya. Kalau sudah, kita tambah lagi perangkatnya. Oke, di sini ada PC ketiga. Kita config terlebih dahulu. Kita gunakan 1.8. Kita enter dan kita mendapatkan subnet mask yang otomatis terisi seperti tadi. Oke, setelah itu kita isi. Oke, kita ganti namanya menjadi IP yang sudah kita config tadi. Setelah itu kita sudah memiliki 3 perangkat di sini, 1.6, 1.7, dan 1.8. Lalu untuk apa menghubungkannya? Oke, di sini kita menghubungkannya menggunakan hub. Oke, di sini hub itu memiliki 6
6 lubang untuk menghubungkan LAN. Oke, jadi apa gunanya hub ini? Hub ini digunakan untuk ibarat bisa dibilang itu penghantar dari ketiga perangkat ini untuk menghantarkan kabel dari sini ke yang lain, dari PC satu ke PC yang lain. Oke, langsung saja kita kasih kabel. Oke, sudah terhubung. Kita gunakan kabel straight karena di sini hub dan juga PC itu adalah dua perangkat yang berbeda. Oke, di sini sudah hijau ya. Jadi sudah ada hub yang terhubung dengan kabel-kabel dari perangkat-perangkat yang berbeda. Karena hub ini akan mendistribusikan data dari satu perangkat ke semua perangkat yang terhubung dengan port dari hub tersebut. Setelah itu kita coba ping lagi dari 1.6, lalu kita ping ke 1.8. Oke, kita sudah mendapatkan balasan dari IP 1.8 ya, dari komputer 1.8. Jadi kita mendapatkan balasan dari sini karena kita memanggil atau kita ping komputer ini menggunakan komputer ini. Berarti itu berarti hub ini sudah bekerja dengan baik ya. Lalu bagaimana kita bisa tahu jaringan ini, kerangka ini sudah bekerja dengan baik? Kita cek saja dengan add sample video. Kita kirim surat dari sini, dari 1.6, tujuan kita ke 1.8. Oke, di sini sudah tertulis successful. Kita klik simulation, kita cek. Oke, jadi dari PC 1.6 kita dikirim ke hub. Setelah itu dari hub langsung dikirim ke PC 1.8, dan sebenarnya tidak dikirim di spare, tapi namun dari PC 1.7 ini dia bukan tujuan, maka dia tidak dikirimkan ke sini. Begitu juga sebaliknya, ketika sudah mendapatkan balasan dari 1.8, kita akan kirim ke PC 1.6 kembali. PC 1.7 tidak dikirim, tidak mendapatkan kiriman karena PC 1.7 bukanlah tujuannya. Oke, setelah itu kita delete saja senarionya. Setelah itu kita sudah mendapatkan local area network, yaitu menggunakan hub dan juga PC. Sebenarnya bukan hanya menggunakan PC, menggunakan laptop juga bisa. Namun kita akan menggunakan laptop ketika kita sudah menggunakan wireless. Oke, saat ini kita akan menggunakan TP-Link. Kita menggunakan access point ya. Kita menggunakan access point untuk menghubungkan dari hub menggunakan ke dalam access point untuk menyalurkan apa itu namanya, sinyal yang agar bisa terhubung dengan perangkat-perangkat di sini. Oke, nanti kita akan coba ping menggunakan wireless. Kita hubungkan lagi karena hub dan access point itu karena dua perangkat yang berbeda. Kita sambungkan saja menggunakan kabel straight. Setelah itu kita tidak perlu setting konfigurasi apapun. Tidak perlu, hanya display name. Port 1 dan port 2 sudah aman. Ini di sini kalian bisa menambahkan password, tapi kita tidak perlu. Karena kita tidak perlu menggunakan password. Nah, kita disable saja. Ya, disable saja.
Eh, dan bisa tambahkan perangkat yang dapat terhubung menggunakan wireless seperti contohnya di sini ada smartphone dan juga tablet, dan juga kita tambahkan menggunakan laptop. Oke, di sini laptop di Cisco Packet Tracer ini masih menggunakan port RJ45 ya. Jadi kita akan ganti menggunakan ini. Oke, agar bisa terhubung dengan wireless. Oke, sorry. Kita harus turn the power on. Oke. Setelah itu kita ke desktop dan juga PC wireless. Kita hubungkan menggunakan kita hubungkan dengan access point. Oh, sudah terhubung. Sudah otomatis terhubung karena kita tidak menggunakan VPA2K. Jika kita menggunakan password sama sekali maka akan otomatis terhubung. Oke, di sini sudah terhubung satu sama lain ya. Kita akan config IP-nya terlebih dahulu. Oke, kita akan config IP-nya terlebih dahulu. Kita menggunakan 9. Oke, setelah itu kita ke command prompt, kita ping 192.168.1.6. Apakah mendapatkan respon? Sepertinya belum ya. Kita tunggu. A few moments later. Oke, mohon maaf tadi saya salah karena saya masih menggunakan simulation ya, makanya agak lama ya. Jadi ketika sini saya sudah ping, oke, mendapatkan reply dari PC ini. Nah, berarti kita sudah berhasil menghubungkan laptop ini menggunakan wireless. Berarti kita sudah merancang topologi jaringan wireless local area network. Lalu apakah ini masih bisa dicabang lagi menggunakan router? Tentu saja bisa. Kita ambil router di sini karena bukan ini. Kita hapus terlebih dahulu. Yes. Oke, bukan router yang ini. Kita ganti ke router home router. Oke. Nah, setelah itu kita gabungkan. Oke, di sini kita akan menyambungkan hub dan juga home router menggunakan straight, dan juga jangan menggunakan internet ya, karena kita bukan menyambungkan komputer ini dengan internet, namun kita menggunakan gigabit ethernet, yang mana kita colokkan kabelnya itu ke port RJ45 yang LAN, bukan ke internet. Oke. Nah, kita colokkan ke sini ethernet port yang di sini, bukan di sini ya. Setelah itu kita konfigurasi. Oke, kenapa di close? Maaf. Oke, kita konfigurasi lagi. Oke, wireless router, kita ke GUI. Nah, di sini IP address-nya kita ganti network ID-nya menjadi 1 seperti tadi. Lalu host ID-nya kita ganti menjadi 1 lagi. Nah, di sini start IP address-nya bisa dirubah. Kita save change. Nah, di sini sudah berubah network ID-nya. Start IP address-nya bisa dirubah menjadi 100, atau kita biarkan 100 saja. Start DNS bisa dirubah, namun kita tidak usah ya, biarkan saja karena kita hanya percobaan terlebih dahulu. Kita gunakan laptop. Kita belum ganti menggunakan ini, yang belum kita ganti. Oke, kita ganti terlebih dahulu. Kita nyalakan. Apakah langsung terhubung? Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, langsung terhubung.
kita tidak perlu config lagi karena di sini sudah default gateway-nya kan 11. Kita wireless 0. Oke, di sini sudah IP address-nya itu 1.100 yang sudah kita set pertama tadi. Ya, start IP-nya tadi. Langsung saja kita ke desktop command prompt, kita ping 192.168.1 kita ke 8 mendapatkan deadline. Berarti jaringan ini kita sudah berhasil membuat topologi jaringan sederhana yang mencakup local area network, wireless local area network, dan juga hybrid. Oke, kita akan tunjukkan ya mana saja yang local area network. Local area network mencakup ini ketiga PC yang terhubung satu sama lain menggunakan hub. Oke, yang menggunakan kabel itu local area network ya, karena mereka menggunakan kabel. Oke, hub ke access point untuk menyalakan wireless, untuk menyalakan wireless ini, untuk menghubungkan perangkat-perangkat menggunakan wireless. Nah, ini sudah mencakup, kita sudah berhasil membuat wireless local area network. Ini juga termasuk wireless local area network. Lalu apa itu hybrid network? Nah, hybrid network itu gabungan antara LAN local area network dan juga wireless local area network. Nah, kita sudah mempunyai hub dan juga access point yang tergabung dalam satu jaringan, yang mana kita berarti sudah berhasil menggunakan topologi jaringan hybrid. Kita sudah berhasil mencakup ketiga hal tersebut, yaitu wireless local area network, wireless local area network, dan juga hybrid, yaitu gabungan dari local area network dan juga wireless local area network. Oke, berarti sekian dari saya Muhammad Sabda Saputra, dan mohon maaf jika masih banyak salah kata dan juga praktek. Saya mohon maaf dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.